Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihin nabawiyyati syarifatil mutahharah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam ajaran agama kita ada dua istilah yang orang pada umumnya memaknakan dua istilah itu menjadi satu makna. Padahal kalau kita cermat mempelajari Al-Quran maupun hadis Nabi, terkesan baik Al-Quran maupun Nabi Muhammad sendiri di dalam hadisnya memisahkan dua istilah itu. Dua istilah itu adalah kata Islam dan kata iman. Kata Islam berasal dari kata aslama, isim fa'ilnya atau subjeknya kita sebut dengan muslim. Kata iman terambil dari kata amanah, subjeknya atau isim fa'ilnya kita menyebutnya mukmin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membaca dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, Islam itu lebih identik kepada identitas. Jadi semua ayat Al-Quran maupun hadis Nabi ketika berbicara tentang tema Islam itu menunjuk kepada identitas seorang manusia, yang manusia itu telah bersyahadat kalau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Misalnya kita ada di KTP itu sebutannya Islam, bukan iman. Di dalam KTP kita tertulis agama Islam, bukan agama iman. Itu maknanya Islam, maknanya sebagai identitas. Sedangkan iman itu kualitas personal dari orang-orang yang sudah berislam. Seorang muslim mau kita lihat sejauh mana kualitas keislamannya, itu disebut dengan iman. Maka dulu diceritakan di dalam Al-Quran, pada saat suatu hari Rasulullah kedatangan seorang tamu, orang Arab Baduin. Orang Arab Baduin ini mengaku dirinya itu telah beriman kepada Allah. Wa qalatil a'rabu amanna. Awalnya iman mereka ini diterima begitu saja sama Rasulullah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad, jangan kamu terima pengakuan mereka itu. Mereka sebenarnya belum beriman, mereka baru berislam saja. Maka di dalam ayat lanjutannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullam tu'minu walakin qulu aslamna." Muhammad bilang sama mereka yang mengaku-ngaku diri mereka beriman, sebenarnya mereka belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi bilang mereka baru berislam saja. Identitasnya iya muslim, tapi kualitasnya belum tentu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum meresap di dalam hatinya mereka
sehingga belum tentu mereka punya kualitas beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain di dalam Al-Qur'an, ada perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk mendakwahkan ajaran Islam ini kepada ahlul kitab. Allah dalam hal ini berkata, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Kata Allah, perintah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari saya menghimbau kalian kepada kalimat sawa, kalimat yang kita sepakati bersama, common sense, bainana wa bainakum, yang saling kita sepakati antara kita. Apa itu? Alla na'budu illallah, kita tidak akan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak akan pernah saling menyembah antara sesama kita manusia. Tapi kata Allah di penghujung ayat tadi, fa in tawallau, jika ahlul kitab itu abai, mereka berpaling dari seruanmu, faqulu syhadu bi anna muslimun, kamu tetap harus mempersaksikan dirimu, harus tetap melabel dirimu, harus tetap bangga dengan identitasmu sebagai muslim. Begitu juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu di masa hidupnya Nabi sempat terjadi perebutan klaim kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dikatakan beragama Yahudi, sedangkan orang Nasrani sebaliknya mengklaim Nabiullah Ibrahim itu beragama Kristen, saling memperebutkan. Kenapa demikian? Yang namanya Ibrahim itu kan bapaknya para nabi. Jadi seandainya Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi, maka itu akan melegitimasi kebenaran agama Yahudi. Tapi sebaliknya, jika Ibrahim itu beragama Kristen atau Nasrani, maka itu akan melegitimasi kebenaran ajaran Nasrani. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian membantah klaim-klaim sepihak yang dilakukan oleh ahlul kitab itu. Kata Allah kemudian dalam Al-Quran, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, Ibrahim itu juga bukan orang Nasrani. Bagaimana mungkin Ibrahim itu orang Yahudi? Yahudi itu adanya belakangan setelah Nabiullah Ibrahim. Jadi Yahudi itu nama salah seorang anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu sendiri cucunya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak dua. Pertama anaknya Ismail dari istri yang kedua. Anak kedua namanya Ishak dari istri pertama Siti Sarah. Ishak punya anak Yakub, cucunya Ibrahim. Yakub punya 12 orang putra, salah satunya bernama Yehuda. Salah satu keturunannya Ibrahim jadi nabi, salah satu keturunannya Yusuf salah satu keturunan Yakub jadi nabi, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi kalau dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam orang Yahudi, bagaimana mungkin? Yahudi itu adanya belakangan, kata Allah. Begitu juga kalau dikatakan Nabiullah Ibrahim itu orang Kristen atau Nasrani, bagaimana mungkin? Nasrani lebih belakang lagi. Yakub punya anak, salah seorangnya jadi Nabi Yusuf. 400 tahun kemudian keturunan Yusuf jadi Nabi. Musa alaihissalam punya saudara kandung juga jadi Nabi, Harun. 400 tahun kemudian keturunannya Musa jadi Nabi lagi, Daud. Daud punya anak Sulaiman juga jadi Nabi. Keturunannya Sulaiman juga kelak jadi Nabi. Imran namanya dan keluarganya diabadikan dalam Al-Quran. Imran punya saudara laki-laki jadi nabi, namanya Zakaria. Zakaria punya anak Yahya juga jadi nabi. Imran sendiri punya seorang putri namanya Maryam. Maryam inilah ibunya Nabi Isa yang diklaim membawa ajaran agama Kristen. Bagaimana mungkin kemudian ajaran agama Kristen itu disematkan, diidentikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam?
Maka oleh Al-Quran dikatakan kemudian makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasriyan. Memang faktanya seperti itu. Ibrahim itu tidak cocok diidentikan dengan orang Yahudi maupun Nasrani, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan identitas pengganti kepada Nabi Ibrahim. Walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim itu seorang muslim yang hanif. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ajaran agama kita itu identitas penting, bukan tidak penting. Tidak disebutlah seekor harimau itu harimau kalau dia tidak mengaum, karena memang identitasnya harimau itu mengaum. Begitu juga seorang muslim, kalau dia menyebut di KTP-nya muslim, Islam, maka dia harus merepresentasikan dirinya sebagai seorang muslim. Jumat datang ke masjid wajib meskipun keadaan hujan. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, wajib. Kenapa? Disitulah pembeda antara muslim dengan non muslim. Rasulullah dalam hal ini bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kafiri wal musyriki tarku sholah. Yang membuat kita berbeda dengan orang kafir, dengan orang musyrik itu mana? Kerjakan atau tidak mengerjakan sholat. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah terjebak pada identitas saja, kita gagal meningkatkan kualitas spiritual keagamaan kita, itu tidak ada maknanya sama sekali. Maka kemudian Rasulullah SAW di dalam banyak hadis atau bahkan juga Al-Quran, di dalam banyak ayat Al-Quran menghimbau kita untuk tidak membatasi kualitas agama kita itu hanya pada identitas, pada Islam. Tapi lebih jauh daripada itu kita harus juga beriman. Dan iman itu masalah yang repot, itu iman. Maka kemudian Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang iman, hal yang paling prinsipil dalam iman itu percaya kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagaimana kemudian kita terpatri dalam hati kita semua yang terjadi yang di luar nalar, yang tidak mampu kita indra, yang tidak mampu kita kognisi dengan ilmu pengetahuan kita, harus masuk dalam sistem kepercayaan kita. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba kemudian dia duluan yang meninggal dunia, padahal ada orang yang sakit di Pinera sudah diisolasi 20 hari tapi masih sembuh, masih sehat. Nah itu campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman harus punya akidah seperti itu. Jadi yang paling determinan yang menyebabkan hidup atau matinya seseorang itu bukan penyakit. Penyakit itu hanya sebab bagi orang yang beriman. Tapi musabbibul asbab, yang menyebabkan penyebab orang meninggal ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akidah orang beriman seperti itu. Jadi jangan pula kemudian wah ini sebabnya ini sebabnya itu cuma sebab. Hakikatnya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, prinsip utama dalam iman itu bukan pengetahuan, bukan pengetahuan kita kepada 10 malaikat yang wajib kita imani, bukan itu. Bukan pengetahuan kita kepada 4 kitab suci yang wajib kita imani, mulai kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, bukan itu. Atau pengetahuan kita menghafalkan satu persatu nama Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bukan itu. Tapi bagaimana kita punya kesungguhan di dalam hati kita, apapun yang terjadi di dunia ini tidak bisa lepas dari determinannya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, iman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang yang punya kemauan dan kemampuan untuk beriman kepada hal-hal yang tidak bisa dipanca indrakan oleh dia, yang tidak bisa dikognisi oleh akal sehat dia. Itu prinsip utama. Kalau itu sudah ada, maka baru sah kita mengaku diri kita orang beriman. Wah, ini kejadian ini sebabnya seperti ini hanya sebab. Tapi musabbibul asbab yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah, dan juga nanti dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama kita,
Orang yang beriman itu kalau dia benar-benar iman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak mungkin orang ini bisa ditakut-takuti, tidak mungkin orang ini bisa bersikap sedih. Kenapa? Karena dia tahu apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun itu tidak menghalangi usaha manusia untuk menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Tapi kaum muslimin, jika kita hanya berpaku kepada kemampuan kita, yang ada sikap kecewa, kenapa seperti ini, kita mengutuk keadaan, semua kita salahkan, kita selalu senang mencari kambing hitam. Tapi bagi orang yang beriman, apapun yang sudah terjadi itu sudah digariskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan seperti ini, la tastaghrib uku al-aqdar ma dumta fi hadhihid dar. Jangan pernah merasa aneh jika dalam kehidupan ini terus Anda akan mengalami hal-hal yang membuat Anda tidak senang, hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman selama Anda masih hidup di dalam kehidupan dunia. Kita tidak tahu hakikat dunia, hidup di dunia harapannya senang terus, mana ada. Selama kita hidup di dunia, sunnatul hayah, sunnah kehidupan itu menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, tugas keimananlah yang membuat kita mampu berdamai dengan hal-hal yang tidak membuat kita senang. Ya, tapi bagi orang yang nggak beriman, bawaannya protes terus, bawaannya mengeluh terus, bawaannya mencari kambing hitam terus. Itu tanda-tanda dangkalnya iman di dalam diri seseorang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.